sangat beda, beda dengan filmnya. Tapi gimana ya, dua-duanya unik. Kalau di filmnya gue memperoleh ikatan emosional ketika melihat Hiccup dan Toothless dan mereka menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Tapi kalau ini gue melihat si Hiccup dan Toothless gak cocok tapi akhirnya berteman. Kayak beda, unik tapi beda. Dan dua-duanya gue suka. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini, How to Train Your Dragon, buku 1. Ini versi Inggris, hardcover yang akhirnya gue punya. Ini udah menjadi kayak keinginan gue sejak lama, sejak filmnya. Gue nonton film pertamanya itu yang rilis 2010 kalau nggak salah kan. Dan ceritanya itu mengenang ceritanya kayaknya gue SMP atau SMA, SMP kelas 3 atau SMA. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu kayak salah satu film terbaik trilogi. Dan ini adalah bukunya, How to Train Your Dragon buku 1, dan akan gue review. Oke, cukup seneng nih. Ini hardcover, desain sampulnya gini. Udah agak jaket karena ini udah cetakan ke 27 cuy, gila, cetakan ke 27. Dan ini edisi internasional gitu kan. Jadi mungkin satu kali cetak itu mungkin udah 5.000 hingga 10.000 eksemplar. 27 kali segitu, wah banyak. Makanya ini udah nggak jaket, tapi gue suka, malah gue suka nggak jaket karena ya udah nempel gini aja. Nggak perlu khawatir tentang jaketnya dan sebagainya. Desain sampulnya gini, belakangnya gini. Ini ada tempelan No Major Motion Picture, artinya udah difilmkan itu. How to Train Your Dragon buku 1 yang ditulis oleh Cressida Cowell. Terus ini nih uniknya, gue mau bilang juga, ini ada shredded edge. Kertasnya nggak rata, nggak rapi, kayak robek-robek gitu. Ini menjadi keunikan untuk bukunya sendiri gitu loh, dan gue seneng banget. Terus ya langsung aja deh. Buku pertama ini berkisah tentang Hiccup dan teman-teman, dan mereka ini dalam proses inisiasi untuk menjadi anggota suku Holigan di Berg, Pulau Berg. Ya, kalian tau lah, kayak di film juga. Nah, cuma beda di film, kalau ini inisiasinya itu adalah mereka harus menjinakkan naga agar jadi peliharaan gitu, pet yang bisa disuruh-suruh untuk ngelakuin pekerjaan kasar gitu. Itu sangat beda banget dengan filmnya. Kalau kalian lihat di filmnya itu kayak bukan kota tapi Pulau Berg itu diserang naga kan, dan naga menjadi musuh alaminya Viking kan, dan mereka bertarung melawan naga. Tapi kalau ini mereka kayak melihara kucing aja, kucing, anjing, domba gitu naganya. Jadi itu kayak bikin kaget banget. Itu salah satu bagian yang bikin gue kaget banget ketika baca buku ini. Kayak imajinasi gue yang di film dengan yang di buku jadinya beda. Tapi unik gitu. Jadi ceritanya malah jadi sangat-sangat jauh berbeda dengan film. Dan dimana ketika kayak kalau di film gue jadi malah bandingin dengan film. Ya pokoknya gitulah, pokoknya beda aja intinya. Dan di buku ini musuhnya itu adalah, gue lupa. Kalau di film gue bandingin dengan film lagi. Kalau di film kan premisnya itu dia si Hiccup harus membuktikan diri kalau dia ini bisa berteman dengan naga kepada bapaknya gitu. Premisnya, tujuannya itu untuk membuktikan kepada bapaknya kalau hal tersebut bisa dilakukan. Tapi kalau ini premisnya itu adalah dia harus menjadi bagian dari suku, membuktikan diri kalau dia mampu menjinakkan naga dan menjadikan naganya salah satu partner peliharanya. Bisa dibilang peliharaan, bisa
seru-seru gitu. Dan kalau nggak bisa maka dia akan diusir dari suku hooligan tersebut. Dan itu kayak wow beda. Terus kalau di film kan ada musuh yang naga gede, yang besar di gunung gitu. Kalau di sini itu melatih naga gitu, dan seru sih ceritanya. Makanya ini untuk buku anak-anak gitu, middle grade atau kids malah 6+, 7+, gue lupa, 9+ umurnya. Dan isi dalamnya juga unik. Terdapat ilustrasi karakter, dan kalau gue bandingin karakter yang ada di sini itu sangat berbeda dengan yang ada di film. Ada karakter yang beda banget lah. Si kembar itu ternyata nggak kembar kalau di sini. Guys, kasih spoiler itu. Terus ada karakter lainnya. Oke lah. Terus ada suku lain yang ternyata temenan dengan sukunya hooligan, dan mereka kayak melakukan kegiatan perayaan rutin tahunan gitulah bareng-bareng. Itu unik juga tuh, beda, tentang Viking. Terus ini ada fun fact tentang naganya, gue suka banget. Pesan moralnya dapat sih, kayak tentang tradisi, tentang jati diri, tentang prestasi, tentang menjadi pahlawan, menjadi sosok yang hebat. Karena ada kalimat di sini di awal buku, kalau dia jelas si Hiccup ini kayak diarinya Hiccup bercerita kalau kisah ini tidak akan seperti kisah pahlawan-pahlawan lainnya, di mana mereka berjuang dan dibantu teman-teman dan berjalan lancar hingga menjadi sosok pahlawan yang hebat dengan kemampuan yang luar biasa, diberkahi dan sebagainya, kayak gitulah. Tapi kalau ini ada kisah sesosok pahlawan yang harus berjuang keras mati-matian tanpa ada keunggulan sedikit pun, dikucilkan, diremehkan dan sebagainya, melalui cara yang sulit untuk menjadi pahlawan, tapi dia bisa melakukannya. Dan itu Hiccup mendeskripsikan perjalanan hidupnya gitulah, akhirnya diakui di sukunya kayak gitu. Itu keren sih. Itu salah satu bagian cerita yang gue seneng sih. Terus apalagi yang pengen gue kasih tahu ya? Ceritanya sih, oh by the way, di film kan kita lihat yang si Alpha itu di film kedua atau dan ketiga ya. Tapi di sini udah ada di Alphanya, itu agak spoiler. Dan ini Bird itu kedatangan 2 Alpha dan mereka bertarung, dan Hiccup melalui insiden tersebut lah dia membuktikan diri kalau dia bisa menjadi bagian suku dengan ya melakukan tindakan heroik. Gue gak mau kasih tahu tindakannya apa, hasilnya gimana dan kejadiannya gimana, cuma kalian baca sendiri lah. Di Indonesia udah terbit juga dari Mizan, cuman gue gak pernah baca yang versi Mizan Fantasi kalau nggak salah. Dan karena putus gitu loh terbitin, kurang populer di Indonesia, padahal ini bagus. How to Train Your Dragon, middle grade yang fun gitu loh. Kisah kalau anak laki-laki pasti sangat menyenangi, terutama tentang mainan, mobil-mobilan gitu. Kalau nggak tentang fantasi naga, satria, dan ya ini kayak gini nih, ada yang di sini tentang naga, satria, petualangan, aksi heroik. Itu keren sih. Dan wah, udah 10 menit. Kalau pengen ngoceh, sebenarnya gue pengen ngoceh tentang ini dibandingkan dengan film, cuman kayaknya ya nggak berhubungan lah, itu 2 media yang beda, buku dan film. Cuman ada asik aja gitu diskusi buku versus film. Dan ya itu dia untuk How to Train Your Dragon buku 1. Satu lagi gue mau kasih tahu kalau ini buku series dan dia ada 12. Jadi gue baru punya 1. Nanti mungkin gue bakal beli 2 lagi langsung. Dan gue pengen, sebenarnya gue lagi uji nih. Ini edisi Little Brown Company, terbitan Little Brown Company. Dan ini edisi reguler. Katanya ada yang edisi library binding yang lebih kokoh gitu, dijahit. Nah kalau ini dilem. Gue kepikiran untuk nomor 2 dan 3 pengen gue beli versi jahit, versi library binding. Ini kayak lebih awet aja gitu, dibuka, diapa, diaman. Soalnya nih gue ngeri loh, ini gak bisa. Gue takut lemnya copot. Buku ini 200.000 loh. Takut.
nanti kalau ternyata yang library pending bagus, gue bakal koleksi yang itu dan baca versi itu aja. Dan ini nomor 1 mungkin bakal gue lepas mungkin ya, atau gue malah tetap koleksi versi reguler dari Peter Brown and Company. Dan ya, sekian review gue untuk How to Train Your Dragon buku 1. Kalau kalian pengen bukunya, kayaknya bisa beli di Books and Beyond atau Periplus atau Book Depository, harusnya di situ. Tapi ini gue just tip sih, di Tokopedia ada yang buka gitu, just tip. Juga pesan di Tokopedia ada. Ya, lebih kayak gitu. Atau kalian baca versi Indonesia nya, cuma nanti kayak buku ke-5, ke-6 terus putus gitu. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.